Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'du. Hadirin sidang jamaah subuh Masjid PUQ rahimani wa rahimakumullah. Tiada ungkapan yang lebih baik yang dapat kita ungkapkan di rumah Allah, di hadapan Allah, kecuali ungkapan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita telah dibersamai oleh para malaikat bersama-sama di dalam masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama berada dalam majlis taman-taman surga, di mana kita bermudzakarah, kita mengulik pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di mana kita membacanya satu huruf daripada bacaan Al-Qur'an itu adalah senilai 10 kalinya. Sehingga Rasul dengan tegas mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Betapa Allah menghargai daripada bacaan-bacaan Al-Quran. Ya, kita seringkali membaca, ya, menghafalkan. Insya Allah nanti berikutnya mengamalkan, ya, surat-surat pendek. Misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam nashrah laka sodrok. Ya. Coba kita pahami alam nasroh, ya, itu alifnya huruf istifham, apakah, ya. Kemudian lam, ya, di sini menunjukkan huruf yang menyebabkan kata nasrohu menjadi nasroh. Makanya lamnya disebut huruf apa, Mas Nabil? Huruf jazm. Jazm itu membuat yang marfu, ya, menjadi disukun, ya. Berarti menunjukkan sebuah pertanyaan, tidakkah, ya. Kalau alif a saja kan apakah, apakah tidak, atau tidakkah, itu ya. Nasroh itu kalau kita lihat dari segi subjeknya itu adalah kami, tapi menunjukkan kami di sini adalah Allah. Allah telah apa? Melapangkan. Melapangkan apa? Laka, melapangkan untukmu, ya. Sodrok, ya. Sodrok itu artinya dadamu, ya. Berarti Allah bertanya kepada Nabi, tidakkah aku telah melapangkan dadamu? Melapangkan dadamu itu bukan berarti secara fisik, walaupun menurut sejarah itu kalau kita baca sifat-sifat fisik Nabi memang dadanya lebar, ya. Coba nanti pelajari sifat-sifat fisik Nabi, salah satunya
memang dada Nabi itu lebar itu ya. Tapi makna di sini bukan makna fisik, tapi makna bahwa Allah melapangkan dada itu berarti membuat Allah memberikan kepada Nabi sebuah sifat ya, kesabaran. Ya. Lapang dada itu bahasa Indonesia itu sering diartikan sebagai orang yang memiliki jiwa besar, ya kan? Jiwa besar, yaitu penyabar luar biasa. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, jiwa besar seorang nabi itu karena apa? Allah Subhanahu wa taala menguji ya kepada Nabi Muhammad SAW ujian-ujian yang berat. Wa wada'na angka wisrok. Ya. Sebenarnya Allah itu telah melepaskan ya nanti segala beban-beban ya, beban-beban berat yang dihadap oleh Nabi itu bukan beban yang seperti kita mungkin ya. Kalau kita kan beban berat kadang-kadang orientasinya kepada materi, bagaimana cari duit yang banyak ya, bagaimananya itu lebih ke duniawi biasanya kalau kita ya. Tapi kalau Nabi, beban-beban yang dihadapi itu adalah beban-beban psikologis yang sedemikian rupa ya, terutama menghadapi kaumnya, di mana Kanjeng Nabi ya itu masalah yang dihadapi itu adalah kumpulan dari masalah-masalah yang dihadapi oleh nabi-nabi terdahulu. Semua masalah yang dihadapi oleh nabi-nabi terdahulu itu dikumpulkan sehingga tumplek-blek ada semua ya yang dimiliki oleh umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah nggak kalian membaca sejarah kelam daripada umat-umat Nabi terdahulu? Ya, coba yang ingat saja, ya, supaya jangan ngantuk. Yang ingat saja, ya, kalau umatnya Nabi Ibrahim, apa kira-kira masa kelamnya? Umatnya Nabi Ibrahim itu bahkan ayahnya sendiri itu ya, itu ahli syirki ya, ahli syirik, ya, membuat patung disembelih kan gitu ya. Itu luar biasa itu. Kemudian umatnya Nabi siapa lagi? Musa ya, umatnya Nabi Musa, bahkan Fir'aun itu termasuk umatnya Nabi Musa ya. Begitu sombongnya sampai mengaku dirinya sebagai Tuhan ya. Kita tahu bagaimana sejarah kelam di zaman Fir'aun ya. Bayi laki-laki itu yang lahir daripada perut ibunya ditebas ya kan, dikubur hidup-hidup, dan begitu seterusnya ya. Begitu bengis dan kejamnya luar biasa. Bagaimana dengan umatnya Nabi Nuh ya. Ada yang tahu bagaimana masa kelam umatnya Nabi Nuh? Luar biasa. Umatnya Nabi Nuh itu kalau Nuh baru mau ngomong aja, itu jari jemari mereka itu langsung disumpelke. Ya, disumpelke bahasa Indonesianya apa, Bil? Jari jemarinya itu dimasukkan ke dalam telinga ya, supaya mereka tidak dengar. Bahkan tidak cukup itu ya, bajunya itu dicelekke di apa ya? Dicelekke
Supaya menutupi muka. Jadi kalau baru weruh saja muak ya. Wah, kayak paling akan memberi nasihat gitu ya. Ditutup bajunya, ditutupkan ke apa namanya? Ke matanya, ke mukanya ya. Itu begitu rupa jelehnya ketemu dengan nabinya. Apalagi mau dengerin ya. Kalau sekarang paling ngantuk ya. Lah ini kalau mau diceramahi ngantuk dulu. Kan gitu ya. Siap-siap ngantuk ya. Nah, kan gitu. Jadi umatnya Nabi Nuh ya, masa kelam umatnya Nabi Nuh itu ada di zaman umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Begitu rupa sehingga Masya Allah. Bagaimana dengan umatnya Nabi Lut? Ada yang tahu nggak? Masa kelam umatnya Nabi Lut itu bukan lagi seorang wanita cinta kepada laki dan sebaliknya ya. Yang memang sesungguhnya Allah ciptakan laki-laki dan perempuan itu ya saling berjodoh-jodohan. Udah laki-laki senang pada laki-laki. Itu yang kalau sekarang disebut apa itu? Dul. Laki-laki senang sama laki-laki, zina sama laki-laki namanya apa dul? Apa? Homoseks ya. Homoseksnya apa namanya kalau laki-laki, Bil? Kalau wanita dengan wanita lesbian ya. Kalau laki-laki sama laki-laki apa? Apa? Gay ya. Iya, gay. Jadi gay, lesbian di zamannya Nabi Lut itu sekarang ada di zaman umat Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Nabi Muhammad SAW itu menghadapi sekumpulan masa kelam dan penyakit yang telah diderita oleh umat-umat Nabi terdahulu ditumplak belak. Kira-kira hatinya gimana hati Rasulullah? Ya, makanya Allah menghibur, ya. Allah menghibur di surat itu, inna ma'al usri yusra. Ini ya, sesungguhnya bersama dengan kesulitan santai. Nabi Muhammad santai aja, jangan terlalu dipikirkan. Karena apa? Nabi Muhammad itu mau stres sendiri ya, mikirkan keadaan umatnya. Sampai Allah itu menegur, afatat mauna ayyuminu lakum. Apakah kamu tomak wahai Muhammad? Ditegur. Apakah kamu berharap semua orang akan beriman? Ya, di surat berapa itu coba Bil? Afatat mauna ayyuminu lakum. Faqad kana fariqum minhum yasmauna kalam Allah. Surat berapa? Surat apa? Suratul Baqarah kan? Ditegur oleh Allah. Karena begitu pikirannya Nabi itu luar biasa. Ya, memikirkan umat supaya selamat. Bahkan ya, Allah telah menghargai proses berpikirnya Nabi yang begitu risau, sehingga dalam satu hadis itu ya dijelaskan bahwa tafakkaru sa'atan khairum min ibadati sittina au sab'ina sana. Ya, berpikir sesaat seperti berpikirnya Nabi. Ya, ini loh ya, berpikir sesaat seperti berpikirnya Nabi. Berarti apa? Berpikir sesaat untuk kemaslahatan umat, ya, untuk kebaikan umat. Itu sesaat, tafakkaru sa'atan, ya, berpikir sesaat, ya, itu khairum min ibadati sittina au sab'ina sanah. Itu lebih baik daripada ibadah 60-70 tahun. Coba bayangkan.
risok memikirkan umat supaya selamat. Ya, seperti misalnya ada seorang ustadz yang santrinya ngantukan. Ya, risok memikirkan salah satu santri sing ngantukane pol supaya dia selamat. Itu nilainya besar, ya. Nilainya sangat besar, ya. Nilainya sangat besar. Karena apa? Supaya selamat. Mau sholat ngantuk, misalnya itu kan bahaya. Dengerin pengajian ngantuk, giliran pegang HP melotot itu ya. Itu tiada lain kan setan telah masuk ke dalam dirinya kan gitu. Jadi kita semuanya belajar bagaimana kerisauan dalam diri kita terbentuk, ya, dan semuanya ikut, yang menyaksikan semuanya belajar satu sama lain membuat suasana hidup, suasana yang menguntungkan. Tidak boleh saling cuek, ya, satu sama lain punya rasa tanggung jawab dan berpikir sama. Kalau kalian pengen mulia di sisi Allah, ya, ikut memikirkan, jangan cuek, ya. Tetangga kita sudah adzan, sudah bangun, tetangganya belum bangun, biarin, neraka ya bagimu kawus. Itu bukan pikiran orang muslim, orang yang cuek gitu, ya. Kita semua saling membangun, bersama-sama saling mengingatkan. Jadi jangan sampai kita itu hidup dalam suatu tataran masyarakat sosial kita cuek. Tapi apa kontribusi kita terhadap diri kita sendiri? Apa kontribusi kita terhadap sesama, terhadap teman dekat? Teman itu apa sih sebenarnya? Ya, teman yang sesungguhnya itu, ya, apa sih? Teman yang sesungguhnya yang apabila kita salah bisa negur, yang apabila kita dapat senang ikut bersyukur, ya kan? Itu hakikatnya, ya. Bukan tidur bersama. Teman adalah orang yang tidur bersama di sebuah asrama, enggak, ya. Kita tuh saling mendukung kebaikan, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita, ya. Kita selalu berdoa, ya. Jangan lupa kita bentuk witir bersama ini, setelah itu kita doa bersama kan. Yang belum ikut witir bersama, ya, besok saya anjurkan mulai besok, ya, ikut witir bersama, kita doakan bersama dengan sungguh-sungguh, ya, berdoa untuk kita semua sukses, ya, di dunia dan di akhirat, amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.